Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba share mengenai 5 tips dan trik bagaimana kita bisa sukses ujian masuk perguruan tinggi. Nah, tidak semuanya orang bisa masuk perguruan tinggi dengan cara undangan ataupun jalur-jalur khusus akademik lainnya. Tapi banyak juga yang masuk tes perguruan tinggi ataupun kampus itu melalui jalur tes. Nah, bagaimana biar kita sukses ataupun kita lolos untuk masuk perguruan tinggi atau kampus yang kita inginkan. Nah, yang pertama, kalian harus update informasi lengkap seputar ujian masuk yang kalian ikuti. Misalkan kalian ikuti UTBK, maka kalian harus tahu info lengkap detail UTBK seperti apa, atau ikut SBMPTN, atau ikut ujian mandiri, syarat-syarat yang dibutuhkan dan yang harus kalian persiapkan itu apa saja, itu harus kalian dapatkan. Tapi karena kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian cuma ikut-ikutan, nanti akan fatal akibatnya seperti itu. Nah, di sini akan saya kasih tahu beberapa yang harus kalian ketahui saat kalian kepo tentang perguruan tinggi, kampus ataupun sekolah setelah SMA atau SMK gitu ya, yang kalian inginkan kayak gitu, di mana saja. Yang pertama, kalian harus tahu aturannya masih sama nggak dengan tahun yang kemarin. Nah, biasanya kadang setiap kampus juga memiliki aturan sendiri-sendiri, apalagi yang ujian mandiri. Kampus X dengan kampus Y pasti berbeda antara syaratnya. Bahkan di kampus yang sama, misalnya kampus X, syarat untuk masuknya tahun sekarang dengan tahun kemarin-kemarin itu bisa saja berbeda, maka kalian harus update informasinya. Yang kedua, cari tahu informasi dasar seperti apa ujiannya yang akan dilaksanakan. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID ini, mungkinkah ujian online ataupun ujian harus datang ke tempat atau seperti apa, kalian harus tahu detail. Kemudian jadwalnya, nah ini yang paling penting, kalian harus set alarm, set di kalender kalian jadwal masuk perguruan tinggi atau UTBK ataupun yang sejenisnya itu kapan. Jangan sampai kalian malah lupa, padahal sudah daftar, sudah bayar, sudah persiapan belajar dan lain-lain, tapi ternyata kita lupa jadwalnya itu tanggal berapa, hari apa, sehingga kita akan terlewat. Nah, itu sangat penting sekali ya, kalian harus set alarm. Yang selanjutnya adalah kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Jangan sampai ada 1 atau 2 dokumen yang nanti ketinggalan pas kita tes seperti itu. Apa saja yang dibutuhkan maka kita harus persiapkan. Mulai dari sekarang kita persiapkan ijazah SMA, legalisir dan lain-lain, kita harus persiapkan sebelum kita nanti ujian. Nah, terus kemudian informasi penyelenggara, tempat, pilihan waktu, biaya juga kalian harus kepoin. Kalau tidak nanti kalian akan kaget kalau misalnya baru tahu mendekati hari H seperti itu. Nah, pengalaman saya untuk update perguruan tinggi ataupun tes jalur masuk ini, saya dulu awalnya memang ikut SBMPTN undangan. Dulu namanya SNMPTN undangan gitu ya. Saya masuk kampus tahun 2012, lulus SMA, kemudian saya mengikuti SBMPTN undangan, saya masuk ke daftar siswa yang bisa mendapatkan peluang untuk ikut SNMPTN undangan. Dulu namanya SNMPTN, sekarang SBMPTN. Nah, di dalam SNMPTN undangan itu hanya menggunakan nilai rapot, yaitu nilai semester 1 sampai 5. Maka saya mencari tahu perguruan tinggi yang akan saya masuki, jurusan apa yang saya inginkan. Nah, dulu beruntung sekali gitu ya, saya diminta untuk memilih 6 jurusan dari 3 kampus yang diinginkan. Jadi dulu saya memilih perguruan tinggi yang benar-benar terkenal gitu ya. Jadi saya memilih UI, kemudian UGM dan juga Erlangga kayak gitu. 3 kampus itu yang saya pilih kayak gitu, dan jurusannya sama semua kayak gitu ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan tips yang kedua. Lanjut saja ya. Tips yang kedua adalah kalian harus mengenali kategori prodi yang kalian pilih. Nah, setiap kampus itu memiliki prodi yang berbeda-beda, bahkan syaratnya juga kadang berbeda. Nah, dulu saya memilih prodi pendidikan dokter, fakultas kedokteran, program studi pendidikan dokter kayak gitu, karena saya dulu anak IPA, jadi bisa memilih jurusan yang IPA. Nah, karena saya kurang strategi di SNMPTN undangan, saya tidak lolos, saya tidak masuk karena pilihan yang saya
pilih adalah semuanya berat-berat atau passing grade-nya atau nilai batasnya itu terlalu tinggi semua. Harusnya kalau kalian memilih pilihan prodi itu paling pilihan pertama adalah paling yang kamu minati, yang prioritas. Kamu pengen kedokteran misalnya, atau kamu pengen jurusan bisnis, maka itu tempatkan di pilihan pertama. Pilihan kedua, tiga, dan seterusnya itu pilihan-pilihan yang memang kamu bisa ataupun nyaman di situ, tapi tidak terlalu kamu pilih, dan juga jangan yang tidak disuka seperti itu. Kalau dulu saya salahnya adalah ikut SNMPTN undangan disuruh memilih 3 kampus dan juga 6 prodi, itu saya memilih prodi yang sama, pendidikan dokter semua, 6-6-nya tiga pendidikan dokter di 3 kampus itu, kemudian 3 pilihan lain saya kosongi. Nah, salahnya di situ sehingga saya tidak masuk semuanya. Akhirnya saya mengikuti SNMPTN tulis dan saya belajar dari pengalaman. Saya memilih pilihan pertama adalah pilihan yang saya minati, yang saya benar-benar pengen, yaitu pendidikan dokter juga. Kemudian pilihan kedua adalah pilihan yang dimana saya juga senang tapi tidak terlalu menggebu gitu ya, ibaratnya tidak terlalu berhasrat kayak gitu. Jadi pilihan kedua saya pilih pendidikan juga, tapi pendidikan matematika. Beda ya, fakultas kedokteran, pilihan kedua fakultas pendidikan, karena memang saya juga suka matematika dan suka mengajar seperti itu. Akhirnya 2 pilihan itu saya cantumkan di tes masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN tulis kayak gitu. Nah, saya juga mengetahui passing grade kampus-kampus yang ada. Dulu pilihan saya nomor 1 itu pendidikan dokter antara UGM dan UI, tapi karena pengalaman UI itu agak susah, passing grade-nya tinggi, dan saya memahami kemampuan saya memilih UGM. Dan yang kedua pendidikan matematika, saya suka matematika tapi saya bingung pilih kampus yang mana, sehingga saya harus kepo prodi ataupun jurusan matematika di kampus mana yang passing grade-nya mungkin bisa saya raih kayak gitu. Karena waktu saya ikut tryout kayak gitu, passing grade pendidikan matematika bisa saya lalui. Nah, karena saya rumahnya dekat dengan Solo, Jogja, akhirnya saya memilih UNS. Nah, singkat cerita, mungkin ya qadarullah atau nasib saya memang di pendidikan matematika, jadi saya diterima di pilihan kedua. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah teman-teman harus rajin ikut tryout dan lihat perolehan skor yang diperoleh. Nah, tryout di sini tidak harus mengikuti tryout yang diikuti oleh lembaga. Sekarang banyak sekali ya model-model tryout yang bisa kita ikuti secara mandiri, secara online juga. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat, tidak perlu untuk mendaftar. Bahkan ada yang menyelenggarakan tryout gratis juga seperti itu. Berbeda dengan saya dulu. Kalau saya dulu adalah mengikuti tryout yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus ataupun bimbel. Saya mengikuti beberapa tryout, kemudian diumumkan passing grade nilainya, kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang mendaftar di sana seperti apa. Nah, kalau sekarang itu lebih mudah lagi, kalian tinggal online, ikut tryout, bahkan nanti tryout itu karena diikuti oleh seluruh Indonesia, kalian bisa tahu nih peringkat kalian di antara teman-teman seluruh Indonesia yang masuk ke prodi dan juga di kampus yang kalian pilih itu seberapa. Jadi sekarang lebih mudah ya, kalian jangan malas untuk ikut tryout, kalian harus rajin mengikuti tryout, lihat skornya kayak gitu. Jangan malu juga kalau misalnya skornya masih kurang ataupun belum tinggi dan belum sesuai keinginan, karena tryout itu kita sebagai ajang percobaan kayak gitu untuk nanti bisa mengikuti lebih baik lagi gitu. Kemudian yang keempat adalah kalian harus memahami peluang dan peta persaingan gitu ya. Jadi misalnya seperti saya tadi, karena saya gagal lolos SNMPTN undangan, maka saya harus cari nih peluangnya saya masuk apa, SNMPTN tulis, mandiri, atau yang lainnya. Bahkan dulu saya juga pernah mendaftar sekolah kedinasan kayak gitu ya. Tapi karena saya tidak suka, saya mengundurkan diri dari tes wawancara sehingga tidak saya lanjutkan. Nah, karena mungkin saya juga memahami kapasitas diri saya kurang memadai kalau misalnya saya sekolah kedinasan kayak gitu. Jadi kalian harus memahami diri kalian, peluang apa yang ada, kalian harus ikuti kata hati kalian kayak gitu. Misalnya ikut UTBK tapi ternyata belum lolos. Nah, kalian harus cari tahu agar kalian tetap bisa masuk kampus yang diinginkan. Cari tahu
peluang tes apalagi yang masih diselenggarakan oleh kampus tersebut. Bisa jadi ada ujian mandiri yang lain. Nah, kalian harus kepo, jangan malas untuk mencari informasi. Apalagi sekarang informasi lebih mudah kita dapatkan melalui online seperti itu. Nah, lihat persaingannya juga. Kalau kita memilih suatu kampus, lihat persaingan prodinya. Prodi yang kita pilih itu persaingannya seberapa ketat, seberapa persen kita bisa masuk, itu kita bisa pertimbangkan. Jangan sampai kita memilih persaingan yang tidak ketat, yang jelas-jelas kita diterima tapi kita tidak suka prodi ataupun jurusan yang kita masukin. Jangan sampai kayak gitu. Yang pertama, kalian harus suka dulu jurusan atau prodi yang kalian inginkan, baru kita lihat peluangnya seperti apa. Semakin besar peluang dan semakin kecil persaingan, kita bisa mengikutinya, dan akan semakin besar pula peluang masuk di kampus yang kalian inginkan itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, jangan lelah untuk belajar. Nah, ini penting sekali ya. Belajar di sini adalah kalian yang paling penting itu jangan kebut semalam atau jangan belajar secara dadakan. Sistem kebut semalam SKS cuma sehari doang sebelum tes kayak gitu. Nah, di sini saya ingin kasih tips agar kalian belajarnya lebih sesuai dengan apa yang akan nanti keluar kayak gitu. Jadi kalian harus lebih banyak latihan soal-soal tahun-tahun sebelumnya, itu kalian pelajari lagi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika sesuai dengan mata pelajaran yang akan diteskan. Misalnya matematika itu tidak hanya perlu hafal rumus, tapi kalian harus hafal polanya kayak gitu. Kalau kalian jarang latihan soal, maka nanti kalau misalnya kalian ketemu soal, kalian tahu rumusnya tapi kalian tidak tahu cara menggunakannya, cara menggunakan rumus ini tuh seperti apa sih, kalian akan bingung. Maka langkah terbaik adalah kalian harus latihan soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Karena pengalaman saya, soal-soal yang dikeluarkan itu tidak jauh dari model soal tahun-tahun sebelumnya, bahkan ada yang sama persis kayak gitu. Nah, siapa tahu mungkin keberuntungan kalian, takdir kalian itu mendapatkan soal-soal yang pernah kalian temui pada waktu kalian belajar kayak gitu. Kalau kalian rajin mengerjakan soal, latihan soal, itu akan lebih mudah kalian dalam mengingat, karena memori kalian sudah terisi soal-soal yang mungkin sudah familiar kayak gitu. Maka otak akan langsung merespon, memanggil memori yang sudah pernah ada kayak gitu. Nah, untuk latihan soal, kalau bisa kalian harus punya guru, entah guru online ataupun guru secara langsung. Entah kalian mau ikut bimbingan belajar atau kalian cukup ikut atau melihat di YouTube kayak gitu. Jangan sampai kalian belajar cuma pakai buku terus kalian persepsikan sendiri. Meskipun banyak buku yang sudah ada pembahasan, kunci pembahasannya, tapi kalau misalnya kalian tidak tahu maksudnya, bahkan kadang tidak jarang kunci pembahasan di dalam suatu buku latihan-latihan soal itu salah, nah kalian akan terjerumus kalau tidak ada gurunya. Nah, langkah terbaik adalah kalau kalian mau latihan soal ataupun mau belajar, itu kalian harus punya guru. Nah, bisa guru secara langsung, nah bimbel ya, ikut bimbingan belajar. Ikut bimbel pun sekarang juga lebih mudah, ada yang online ada yang offline, tapi lebih prefer yang offline kalau misalnya kita enak ketemu langsung. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, kondisi biaya tidak banyak, terbatas, kalian cukup lihat video-video YouTube. Sekarang banyak sekali yang membahas soal-soal latihan soal masuk perguruan tinggi dengan pembahasan yang sangat jelas. Bahkan kalau kalian nggak paham ya kalian tanya aja di kolom komentar atau tanya di akun itu yang membuat, itu pasti akan dibantu kayak gitu. Jadi sekarang biaya tidak menjadi alasan kita untuk malas belajar. Kalau kita nggak punya kuota, gimana dong mau nonton YouTube ataupun mau searching di internet kayak gitu. Nah, sekarang wifi banyak yang gratis di sekolah kalian, di restoran-restoran, kafe, cuma modal 5.000 10.000 untuk minum saja kalian bisa wifi gratis kayak gitu. Jadi jangan sampai membuat alasan bahwasanya tidak punya kuota, tidak punya uang dan sebagainya untuk membenarkan alasan kalian tidak belajar, tidak latihan soal seperti itu. Sekarang semuanya serba dimudahkan, asal kalian mau memanfaatkan peluang itu dan berpikir bagaimana kalian bisa melakukan semuanya dengan cara mudah. Nah, itu saja ya 5 tips dan trik agar kalian bisa masuk ke kampus ataupun perguruan tinggi yang kalian inginkan. Semoga apa yang kalian inginkan dan itu memang menjadi takdir kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terakhir untuk berdoa dan meminta restu orang tua, karena itu yang
penting juga kayak gitu. Selain usaha ataupun ikhtiar dari kita, restu orang tua dan juga kencengnya kita berdoa kepada yang di atas itu adalah kunci keberhasilan kita kayak gitu. Sekian saja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya juga semangat juga untuk selalu berbagi dan sharing. Nah, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar menjadi amal jariah dan pahala yang mengalir ke kita semua kayak gitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.